Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Safety Shurek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Salsa Nabila Frimadani dengan NIM 110 1200064. Saya Muhammad Farid Tarigan dengan NIM 110112011323. Saya Bintang Kurniawan dengan NIM 1101204231. Baik, jadi pada proyek kali ini kami membuat rak sepatu dengan sistem tapping, sistem monitoring yang menggunakan sensor ultrasonik untuk mengetahui ada atau tidaknya sepatu di dalam rak tersebut. Next, permasalahan yang kami ambil untuk proyek ini terdapat pada suatu keadaan yang memiliki potensi keramaian pada sebuah kegiatan yang mengharuskan kita untuk melepas alas kaki. Salah satu contohnya ada pada kegiatan di MSU Telkom University yang tentunya menyediakan tempat khusus untuk meletakkan alas kaki. Tetapi masih banyak kejadian kehilangan yang dialami oleh mahasiswa. Hal ini menimbulkan rasa tidak tenang ketika kita menghadiri di suatu kegiatan yang mengharuskan kita untuk melepas alas kaki. Deskripsi alat. Safety Rack adalah kotak sepatu dengan sistem keamanan berbasis RFID. Alat ini menggunakan sistem tapping dalam meningkatkan tingkat keamanannya dan melindungi sepatu yang disimpan di dalamnya. Adapun alat dan bahan pada proyek kami ini yaitu terdapat RFID, yang dimana RFID ini alat untuk mengambil data ID pengguna sebagai sistem tappingnya. Lalu ada modem MCU ESP8266, sebuah board microcontroller yang memiliki modul Wi-Fi ESP8266 yang di dalamnya dapat terhubung ke jaringan. Terdapat juga kabel jumper untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Lalu ada juga sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi jarak atau kehadiran objek tersebut. Lalu terdapat juga breadboard, papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen dan rangkaian, lalu dihubungkan bersama-sama menggunakan kabel jumper. Lalu terdapat juga motor servo, yang di mana motor servo ini adalah sistem kontrol sebagai penggerak yang dapat mengatur sudutnya. Lalu ada juga LED sebagai penanda. Jika barang ada di dalamnya, maka lampu akan menyala. Jika tidak ada, maka lampu tidak akan menyala. Pada prototipe, kami menghubungkan node MCU ESP8266 dengan komponen menggunakan kabel jumper sebagai berikut. Ultrasonic, Voltec Command Collector dihubungkan pada V-in, pin trigger dihubungkan pada D1, echo dihubungkan pada D2, ground dihubungkan pada G. Pada RFID, serial data dihubungkan pada D8, serial clock dihubungkan pada D5, master out self in dihubungkan pada D7, master in self out dihubungkan pada D6, ground dihubungkan pada ground, reset dihubungkan pada D3, 3,3 volt dihubungkan pada 3 volt. Pada komponen servo, kabel orange dihubungkan pada D0, kabel merah dihubungkan pada 3 volt, kabel coklat dihubungkan pada G, dan pada LED, sumbu positif dihubungkan pada D4, dan sumbu negatif dihubungkan pada ground. Selanjutnya, kelebihan produk yang kami buat ini, yang pertama, dengan adanya rak sepatu ini mempermudah pengguna dalam menyimpan dan merapikan sepatu. Yang kedua, memberikan keamanan dalam menyimpan sepatu karena adanya sistem tapping. Jadi pada proyek kami kali ini kami menggunakan aplikasi Blink. Kenapa kami menggunakan aplikasi Blink? Karena Blink merupakan platform yang memudahkan untuk mengontrol, mengirim, dan menerima data dari perangkat IoT melalui jaringan internet. Blink dapat memantau sensor dan perangkat yang terhubung ke Arduino secara real-time melalui ponsel. Pada aplikasi Blink, kami menggunakan konsep virtual pin. Virtual pin itu sendiri merupakan saluran komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara Arduino IDE dan aplikasi Blink. Baik, setelah penjelasan dari proyek kami, selanjutnya kita akan melakukan demo alatnya.
Baik, di sini kami akan melakukan demo alatnya. Baik, sebelum kita melakukan tapping pada alatnya, di sini pada aplikasi Blink-nya terdapat last usernya masih 0 dan user tray-nya masih 0 dan statusnya kosong dan LED-nya masih putih, berarti dia belum menyala. Lalu kita akan membuka pintunya dengan men-tapping kartu ke RFID-nya dan kita akan memasukkan barangnya. Dan kita tutup lagi dan LED akan menyala. Lalu pada aplikasi Blink-nya, ID penggunanya akan tersimpan ke last user dengan kode 227 dan statusnya terisi dan LED menyala. Di sini saya akan mencoba melakukan tapping dengan kartu yang berbeda. Lalu muncul di aplikasi Blink-nya, kartu pembobolan akan masuk di user tray dan status masih terisi karena barang di dalam tersebut masih ada dari pengguna sebelumnya, jadi tidak bisa diambil atau dibobol. Lalu di sini saya akan mengambil barangnya dengan kartu pertama yang terdaftar di last user pada Blink-nya. Di sini barang kita ambil, lalu kita melakukan tapping lagi dan LED mati. Saya kita lihat pada Blink, di sini last user jadi 0, user tray jadi 0, LED mati dan status kosong. Baik, di sini kami akan menjelaskan source code codingan tugas besar kami. Pada line 1, kami menggunakan library untuk mengakses jaringan Wi-Fi dengan menggunakan modul ESP8266.h. Lalu, karena kami menggunakan aplikasi Blink, maka kami menggunakan library Blink Simple ESP8266.h. Lalu kami menggunakan library SPI.h, yang dimana ini untuk mengakses komunikasi dengan modul RFID. Lalu di sini kami menggunakan library MFRC522.h untuk mengakses modul RFID MFRC522. Lalu di sini kami menggunakan library untuk mengontrol motor servo. Lalu pada line 7 dan 8, di sini kami inisialisasi pin pada RFID, yang dimana pada pin RST atau reset ke D3 pada node MCU, lalu pin SDA ke pin D8. Lalu untuk line 10 dan 12, di mana ini adalah template untuk mengautentikasi Blink ke Arduino IDE agar saling terhubung. Di sini kita akan membuat akun terlebih dahulu di aplikasi Blink-nya, lalu akan ada template-nya sendiri, lalu tinggal kita copy-paste ke Arduino IDE-nya. Lalu untuk line 14 dan 15, di sini adalah sebagai koneksi untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi agar bisa terhubung dengan aplikasi Blink dengan jaringan yang sama. Lalu pada line 17 dan 18, di mana membuat sebuah variabel dengan nama last_user, di mana last_user untuk menyimpan ID pengguna saat melakukan tapping. Lalu untuk is_waiting untuk menunggu pengguna selanjutnya. Lalu untuk line 20 dan 21, ini adalah objek yang terhubung pada RFID dan motor servo. Lalu untuk line 23 dan 25, ini adalah variabel yang terhubung pada sensor ultrasonik, yang dimana pada tring pin terhubung ke pin D1, untuk echo pin ke D2, untuk LED pin ke D4. Lalu untuk line 26 dan 27, sebuah variabel konstanta yang terhubung pada sensor ultrasonik. Untuk count, variabel yang digunakan untuk menghitung jumlah pengguna melakukan tapping. Lalu untuk variabel user_try untuk menyimpan ID pengguna. Baik, void setup adalah fungsi yang dijalankan pada awal program. Serial begin 1600 adalah untuk memulai komunikasi serial. Selanjutnya, untuk mengatur pin echo dengan input, string pin dengan output, LED pin dengan output. Selanjutnya, untuk menetapkan LED pin ke low atau mati. Setelah itu, menghubungkan servo motor dengan pin D0. Setelah itu, mengatur posisi awal servo motor ke sudut 90 derajat. SPI begin adalah untuk memulai komunikasi SPI. Setelah itu, pada line 41 adalah menginisialisasi modul RFID menggunakan library. Pada line 43 sampai 44 adalah untuk memulai koneksi dengan server Blink menggunakan token autentikasi. Nah, selanjutnya untuk line 43 sampai 44 adalah untuk menampilkan pesan put your card to the reader. Void loop adalah fungsi yang dieksekusi secara berulang selama program berjalan. Pada line 48, Blink run adalah menjalankan fungsi Blink. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel duration
dan jarak dengan tipe data long untuk menyimpan data, waktu, dan jarak dari sensor. Selanjutnya, pada line 50 adalah mendeklarasikan status LED. Pada line 52, mengecek apakah tidak sedang menunggu atau is waiting, dan new card present adalah untuk mendeteksi kartu yang baru, dan read card serial adalah ketika berhasil membaca ID kartu RFID. Selanjutnya, ID pengguna yang terbaca pada line 5455 akan dijadikan sebagai last user. Pada line 56 akan menampilkan user ID diikuti dengan ID pengguna ke serial monitor. Selanjutnya, pada line 59 adalah membuka kotak keamanan dengan menggerakkan servo pada sudut 360. Setelah itu, pada line 60 menandai bahwa kotak sedang menunggu untuk membaca tag RFID lagi dengan mengatur is waiting menjadi true. Pada line 64, jika pengguna sama dengan pengguna sebelumnya, maka dilakukan beberapa tindakan yang menampilkan pesan user has finished ke serial monitor, menandai bahwa kotak tidak sedang menunggu dengan mengatur is waiting menjadi false. Pada line 74, jika ID pengguna tidak sama dengan ID pengguna terakhir atau last user, maka dilakukan menyimpan ID pengguna ke user try dan menampilkan pesan please wait for the next user. Selanjutnya, pada line 80 adalah mengirimkan UID pengguna yang mencoba ke aplikasi Blink menggunakan Blink Virtual Write. Oke, di sini kami menggunakan beberapa kondisi di mana blok ini dieksekusi jika nilai variabel count adalah 1. Pada bagian ini, beberapa perintah akan dieksekusi secara berurutan. Pertama, posisi servo diatur menjadi 90 derajat, menggunakan perintah myServo.write 90. Selanjutnya, ada beberapa perintah yang mengontrol sensor ultrasonik. Dengan pin trig pin diatur menjadi low dan dilakukan delay selama 2 detik, kemudian pin trig pin diatur menjadi high selama 10 detik. Setelah itu, pin trig pin kembali diatur menjadi low. Lalu, durasi pulsa yang diterima dari pin echo pin diukur menjadi perintah pulse in dalam kurung echo pin high. Durasi tersebut digunakan untuk menghitung jarak dengan menggunakan rumus duration dibagi 2 dibagi 29,1. Setelah itu, hasil jarak akan dicetak pada serial monitor. Lalu, pada line 99, jika jarak kurang dari 30, maka akan terisi pada serial monitor. Perintah blink.virtualWrite dalam kurung V3 terisi digunakan untuk mengirim data terisi ke pin virtual V3 pada platform Blink. Dan lampu LED diatur menjadi 1 dan dikirimkan ke pin virtual V2 pada platform Blink. Pin LED pin diatur menjadi high sehingga LED dinyalakan dan terdapat delay selama 1 detik. Pada line 108, jika jarak tidak kurang dari 30, maka akan muncul di serial monitornya kosong, dan ada perintah blink virtual write V3 kosong digunakan untuk mengirim data kosong ke pin virtual V3 pada blink, dan variabel LED diatur menjadi 0 dan dikirimkan ke pin virtual V2 pada platform blink, dan pin LED diatur menjadi low sehingga LED dimatikan. Terdapat delay selama 1 detik. Lalu pada line 116 merupakan eksekusi jika nilai variabel count adalah 2. Pada bagian ini, servo motor diatur untuk bergerak ke posisi 360 derajat menggunakan perintah myServo.write 360 dan nilai count ditambahkan dengan 1 menggunakan perintah count plus sama dengan 1. Lalu pernyataan else if count sama dengan 3. Blok ini akan mengeksekusi variabel count adalah 3. Pada bagian ini, beberapa perintah akan dieksekusi secara berurutan. Pertama, pesan terima kasih akan muncul di serial monitor dengan motor servo diatur ke posisi 90 derajat, dan last user try akan 0. Pengguna telah selesai menggunakan alat ini. Lalu ada serangkaian perintah yang mengontrol sensor ultrasonik pada line 132 dengan pin trig pin diatur menjadi low dan ada delay selama 2 detik, lalu trig pin diatur menjadi high, delay 10 detik, lalu trig pin kembali diatur menjadi low. Dengan durasi pulsa yang diterima dari pin echo pin diukur menggunakan perintah pulse in echo pin high. Durasi tersebut menghitung jarak dengan rumus sebagai berikut pada line 138. Lalu nanti di serial monitornya akan muncul jaraknya. Jika jarak kurang dari 30, maka akan dicetak terisi pada serial monitor, dan LED diatur menjadi 1, yang artinya menyala pin virtual V2 yang dikirimkan ke platform Blink menggunakan perintah pada line 148.
dan data terisi dikirimkan ke pin virtual V3 pada platform Blink menggunakan perintah pada line 149 dan pin LED diatur menjadi high sehingga LED menyala. Jika tidak ada barang, di serial monitor akan muncul kosong dan LED menjadi 0 yang artinya LED mati dan akan dikirimkan ke pin virtual V2 pada platform Blink menggunakan perintah di 156 dan pada pin virtual V3 akan menuliskan kosong pada Blink dan LED diatur sebagai low. Selanjutnya untuk line 162 dan 163 adalah perintah untuk mengirimkan data ke aplikasi Blink-nya. Yang dimana perintah line 162 ini adalah mengirimkan nilai dari variabel last_user ke aplikasi Blink-nya pada pin V1. Ini berarti bahwa ID pengguna ditampilkan ke dashboard aplikasi Blink-nya. Lalu untuk line 163 dengan variabel user_try adalah virtual dengan ID pin-nya ke V0, yang berarti jumlah percobaan akan ditampilkan di dashboard aplikasi Blink-nya. Lalu di sini ada delay-nya 2 detik. Lalu pada line 170 dan 171 adalah untuk mengakhiri komunikasi dengan RFID. Lalu untuk line 171 adalah untuk menghentikan enkripsi pada tag ID pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan line 176. Digunakan untuk membaca ID pengguna dari tag RFID yang terdeteksi. Selanjutnya pada line 177 adalah mendeklarasikan buffer dengan tipe data dan panjang 18. Selanjutnya, pada line 178 adalah mendeklarasikan variable size dengan tipe data byte dan nilai sama dengan ukuran buffer. Selanjutnya, pada line 179 untuk mengecek apakah byte pertama dari UID tag RFID tidak sama dengan 0 yang menandakan bahwa tag RFID terdeteksi. Jika tag RFID terdeteksi, maka dilakukan perulangan for untuk mengisi elemen-elemen array buffer dengan byte UID tag RFID. Selanjutnya, pada line 183 adalah untuk menghentikan komunikasi dengan tag RFID. Line 184 adalah untuk menghentikan enkripsi pada tag RFID. Selanjutnya, return adalah untuk mengembalikan byte pertama dari array buffer sebagai ID pengguna. Jika tag RFID tidak terdeteksi, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana integrasi aplikasi Blink yang terhubung ke Arduino IDE-nya pada tugas besar kami. Di sini kami sudah membuat template-nya dengan nama test, lalu kita masuk saja. Di sini kita akan masuk ke data stream. Nah, di sini sudah kami buat untuk langkah awalnya. Di sini untuk kita melihat, bisa kita klik edit pada pojok atas kanan. Lalu di sini tinggal kita klik salah satu contohnya. Di sini kami namakan dengan nama label untuk yang terhubung ke user_try-nya dengan pin F0 dengan data type-nya integer. Lalu untuk yang last_user, di sini pada pin V1 sama data tipenya adalah integer. Lalu untuk LED, pada pin V2, data tipenya integer, dan untuk statusnya sendiri adalah pada pin V3, data tipenya adalah string. Di sini kami menggunakan virtual pin-nya untuk integrasi status pada aplikasi Blink ke Arduino IDE-nya. Lalu dia akan muncul seperti ini setelah kita melakukan penambahan di new data stream-nya pada virtual pin, maka dia akan seperti ini tampilannya untuk di bagian web dashboard-nya. Setelah kita sudah selesai, kita tinggal save and apply pada pojok kanan atas. Maka aplikasi sudah dapat digunakan dan sudah terhubung ke Arduino IDE-nya. Sekian penjelasan hasil proyek kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.